Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, sahabat Izi. Ahlan wa sahlan. Bagaimana kabarnya, sahabat Izi? Selamat bergabung kembali ya di Instagramnya Inisiatif Zakat Indonesia. Yang kali ini di hari Sabtu seru, kali ini kita akan berbincang yang jauh lebih seru dan info-infonya insya Allah bermanfaat buat sahabat Izi. Tentunya masih bersama dengan Fitri di sini dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani sahabat Izi di sini, dan kita akan ngobrol atau bincang santai dengan Satgas COVID-19 serta juga akan berbicara terkait isoman aman ya sahabat Izi. Ini dengan Mbak Dewi Nur Aisyah, Masya Allah. Mbak Dewi Nur Aisyah, SKM, MSc, DIC, PhD, Masya Allah. Seperti yang sahabat Izi tahu, beliau adalah Honorary Senior Research Associate University College London. Lalu beliau juga Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan beliau juga Ketua Bidang Data dan IT dari Satgas Penanganan COVID-19. Tentunya ini sudah sangat terpercaya sumbernya. Tapi sebentar, ini Fitri mau menyapa lagi teman-teman yang ada di sahabat Izi yang sudah masuk. Kalau di Fitri seperti tampaknya N gitu ya. Coba, oke, baik. Baik. Kita cek dulu. Ya. Sepertinya ini tadi kepotong ya, sepertinya ya. Oke, di aku masih belum terlihat ini, sahabat Izi. Aku cek kembali. Oke, ya. Wow, Masya Allah, ternyata sudah banyak yang masuk. Alhamdulillah. Tadi begini ya, sahabat Izi, dengan kondisi kita yang tetap stay at home, mengikuti peraturan dari pemerintah, kita turuti dengan PPKM-nya, jadi bekerja dari rumah, lalu juga dengan jaringan-jaringan yang ada, pasti ada aja masalah-masalah klasik dengan jaringan. Tadi Fitri sempat melihat sepertinya agak terpotong sedikit ya, jadi Fitri ulangi lagi nih, sahabat Izi, selamat bergabung kembali di live Instagramnya @inisiatif Zakat Indonesia. Dan di Sabtu seru kali ini, insya Allah sahabat Izi, kita akan berbincang lebih seru dari tema-tema sebelumnya. Dan tema kali ini kita mengangkat tentang COVID-19. Jadi bagi sahabat Izi, mungkin kalau Fitri pribadi ya, Fitri banyak sekali info yang masuk tentang berita menyedihkan. Berita kita ditinggalkan kerabat, berita itu kematian gitu. Jadi itu membuat tanpa sadar itu bisa membuat kita menjadi imun menurun gitu ya, karena sedih ya, karena banyak info-info kerabat ataupun keluarga yang meninggal gitu. Bukan kita menyalahkan ciptaan tentara Allah COVID-19 ini, tapi artinya sahabat Izi, dengan hal-hal info-info yang masuk, khususnya info COVID-19 ada yang pro dan kontra juga, kita harus bisa lebih memilah-milah info, dan kita harus benar-benar lebih baik dalam mengambil info yang valid, yang betul-betul benar sumbernya, sahabat Izi. Jadi jangan sembarangan untuk kita terpercaya dengan berita-berita hoax di luar sana. Kita harus terus update informasi tentang COVID-19, dan kali ini kita akan bincang seru dengan Satgas COVID-19. Tentunya juga nanti kita akan membahas juga bagaimana isoman aman, karena melihat berita ya, ada banyak yang isoman tapi banyak hal-hal yang mungkin terlewatkan untuk keluarga ataupun orang-orang yang sedang menjalankan isoman itu sendiri. Dan kita bincang ini dengan Mbak Dewi Nur Aisyah. Mbak Dewi Nur Aisyah SKM MSc, DAC dan PhD. Masya Allah, beliau adalah Honorary Senior Research Associate University College London. Dan beliau juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan beliau juga Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan COVID-19. Nah, artinya ini sumber yang sangat
bisa kita percaya untuk info-info terkait COVID-19, sahabat Easy. Dan alhamdulillah ini Fitri cek juga kita sudah terhubung dengan beliau. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Alhamdulillah. Afwan Mbak Dewi, tadi di awal-awal Fitri mau menyapa teman-teman, tapi ternyata ada terpotong jaringan ini sepertinya. Jadi kita mengulang lagi sedikit dari awal. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Mbak Dewi dengan keluarga, sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Posisi sekarang di mana Mbak Dewi? Sekarang saya di Jakarta. Di Jakarta dengan kesibukan dan aktivitas yang segudang sepertinya ya Mbak Dewi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Mbak Dewi, seperti yang kita ketahui ya, sekarang banyak berita-berita terkait COVID-19, bahkan walaupun kita melihat berita sempat terjadi lonjakan dari jumlah COVID-19 di Indonesia, tetap saja ada beberapa orang gitu ya yang masih menyatakan tidak percaya dengan COVID-19 gitu. Nah, pro dan kontra ini tentunya karena masuk di dunia media, akhirnya juga masyarakat umum ada yang pro dan kontra. Jadi ada yang menjaga prokes ataupun tidak, ada yang mau vaksin ataupun tidak gitu. Nah, hal-hal ini itu yang sesungguhnya sangat dikhawatirkan gitu, karena kita tidak seiring berjalan begitu ya Mbak Dewi. Ditambah lagi dengan info-info berita jumlah isoman itu ada yang jumlah kematian dalam posisi isoman itu juga meningkat gitu. Kalau melihat di berita-berita, apakah mungkin ada yang terlewat atau kurang aware dengan orang-orang yang sedang menjalankan isoman itu. Jadi kita ingin tahu ini dari Mbak Dewi langsung selaku Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia, sebetulnya ini tuh COVID-19 ini sekarang seperti apa sih situasinya di Indonesia? Dan mungkin Mbak Dewi juga bisa memberikan kepada kami info-info terkait bagaimana baiknya untuk isoman aman itu sendiri, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri. Mungkin untuk gambaran jelasnya, saya izin akan sampaikan paparan sedikit saja, agar kita sama-sama memahami kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Hari ini terima kasih banyak dari Easy sudah mengundang. Insya Allah kita ngobrolnya santai saja terkait dengan perkembangan kasus yang ada di Indonesia sekaligus dengan konsep ya isoman aman itu sendiri. Mungkin kita melihat per kemarin, pada tanggal 23 Juli 2021, terjadi penambahan kasus sebesar 49.071. Mungkin teman-teman juga ingat bahwa memang dalam beberapa minggu terakhir terjadi kenaikan kasus yang sangat signifikan. Kalau mungkin sebelumnya kasus harian kita di bawah 10.000 gitu ya, saat ini bahkan sempat puncaknya itu mencapai angka 56.000 dalam waktu 1 hari, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penambahan kasus tertinggi di dunia pada saat itu, bahkan melebihi India. Kalau kita lihat perjalanannya, sebenarnya Indonesia sempat mengalami perbaikan, bahkan jauh lebih baik di atas rata-rata dunia, contohnya di persentase kasus aktif di sini. Pada saat awal Februari 2021, kasus aktif kita lebih rendah dibandingkan dunia, artinya juga jumlah kesembuhan kita lebih tinggi dibandingkan rata-rata angka kesembuhan dunia. Itu bahkan untuk angka kasus aktifnya ini bisa di bawah 18% rata-rata kasus aktif yang ada di dunia, dan angka kesembuhannya di atas 15% rata-rata dunia. Namun kalau kita lihat dari grafik gambar jumlah kasus aktif di sini, kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan terjadi dalam 2 bulan terakhir. Kita ingat kita pernah punya puncak, yaitu pasca libur Natal dan Tahun Baru, di mana akibat atau dampak dari libur panjang ini terlihat dan terasa dengan puncaknya terjadi di 5 Februari, di mana jumlah kasus aktif kita mencapai 176.000. Namun ternyata pada saat ini, kita bisa melihat puncak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan puncak yang pertama. Dan kalau kita lihat bentuk grafiknya itu lebih steep, lebih tajam. Artinya penambahan kasus terjadi begitu cepat dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau kita lihat puncak yang sekarang ini mencapai 500 ribuan kasus, berarti puncaknya kali ini sudah 3 kali puncak yang terjadi di bulan Februari. Ini adalah alert bagi kita semua, pengingat bagi kita semua bahwa
COVID-19 ini bukan sembarang virus, dapat dengan sangat mudah menyebar, dan dengan adanya varian virus baru yang disebut dengan Delta, memiliki kemampuan penularan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penularan sebelumnya. Kalau kita lihat dalam 1 pekan terakhir, terjadi penambahan jumlah kasus aktif 166.221. Dan jumlah ini nanti akan berdampak kepada jumlah tempat tidur yang harus tersedia di rumah sakit. Ketika jumlah tempat tidur tidak mencukupi, inilah yang dikhawatirkan kalau misalnya banyak orang dengan gejala berat, gejala kritikal, membutuhkan pertolongan atau perawatan, namun tidak dapat ditampung karena terlalu banyak jumlah orang yang sakit dalam waktu bersamaan. Inilah kenapa butuh dikendalikan, butuh direm, butuh di stop transmisinya. Catatan tambahan lagi terkait dengan angka kematian. Kita sudah belajar dari tahun lalu ketika jumlah kasus aktif naik begitu tinggi akan meningkatkan potensi angka kematian yang juga cukup tinggi. Dan ini terbukti pada bulan Juli, kalau kita lihat angka bulanannya, baru ini analisis mingguan, jadi terakhir pertanggal 18 hari berjalan di bulan Juli, angka total kematian kita sudah mencapai 15.000. Padahal sebelumnya, dalam 1 bulan, angka kematian kita paling tinggi hanya di angka 7.900. Jadi sudah naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lagi-lagi ini adalah pengingat buat kita semua bahwa penyakit ini dapat berkembang menjadi lebih serius dan harus dapat ditangani sesegera mungkin dengan baik dan jangan ada keterlambatan. Angka kesembuhan, kita pernah mencapai angka kesembuhan 92,22%. Ini di bulan Mei 2021. Pasca penambahan kasus yang sangat tinggi, angka kesembuhan turun, sekarang di angka 78,6%. Jadi kita punya PR bersama-sama bagaimana menghentikan penularan, tidak bertambah kasusnya, tapi bertambah angka kesembuhannya. Salah satu hal penyebab yang mengakibatkan kita melihat gitu ya variabel yang menunjukkan bahwa laju penularan begitu tinggi di tengah masyarakat adalah angka positivity rate. Kalau kita lihat di sini grafiknya naik sangat signifikan di bulan Juni dan Juli. Jadi angka positivity rate di bulan Juni kita ini 2 kali lipat yang ada di bulan Mei. Sudah mencapai 20,01%. Kalau di bulan Mei baru angkanya 10%. Standar WHO 5%. Jadi kita punya PR bisa menurunkan angka positivity rate hingga di bawah 5%, tapi kenyataannya di bulan Juni terjadi penularan yang sangat tinggi, sangat cepat. Angka positivity rate kita yang sebelumnya 10% di bulan Mei naik jadi 20%, di bulan Juli masih naik, sekarang sudah di angka 28%, hampir naik 3 kali lipat. Saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti ya, maksudnya dalam rangka agar kita semua paham kita tengah dalam sebuah situasi yang perlu penanganan bersama, butuh kerjasama semuanya agar dapat mengendalikan COVID-19 di Indonesia dengan jauh lebih baik lagi. Ini adalah gambaran kita sebut dengan analisis 7 days moving average untuk melihat bagaimana tren jumlah kasus aktif pada 7 hari terakhir dibandingkan dengan 7 hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat untuk 34 provinsi semuanya merah. Artinya dalam 1 pekan terakhir ini per 18 Juli, ke-34 provinsi di Indonesia memiliki tren kenaikan jumlah kasus aktif. Lagi seluruhnya potensi pada naik. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang-belakang nih, ada tail, semuanya lagi naik, peak-peak, spike-spike ke atas. Nah, artinya apa? Ini hampir terjadi di seluruh provinsi. Saat ini kita fokus dengan Jawa dan Bali, karena memang besaran kasus aktifnya bertumpu di sana, namun hati-hati untuk teman-teman, terutama di luar Jawa dan Bali, karena dalam 2 minggu terakhir saya sudah melihat kenaikan kasus begitu banyak terjadi di luar Jawa dan Bali. Ini adalah gambaran jumlah kasus aktif kita saat ini. Paling tinggi saat ini dipimpin oleh Jawa Barat, jumlah kasus aktifnya 126.000. DKI Jakarta ini sudah mulai flattening dengan adanya pengendalian, kita sama-sama gotong royong membatasi mobilitas, membatasi aktivitas, kita sudah mulai dapat melihat impact. Yang sebelumnya DKI Jakarta sempat menginjak angka kasus aktif di atas 100.000 orang. Saat ini sudah turun di angka 86.000, kemudian peringkat ketiga Jawa Tengah, keempat Jawa Timur, dan yang kelima adalah Banten dan Yogyakarta. Kalau kita lihat, memang 6 besarnya ini semua berada di Pulau Jawa. Ini adalah kumpulan kasus aktif yang sangat besar, sehingga harus sangat diperhatikan, terutama kapasitas pelayanan kesehatannya. Di sini adalah dampaknya. Kita setiap hari mengawasi bagaimana angka keterpakaian tempat tidur, baik di ruang isolasi maupun ruang ICU,
untuk para pasien COVID-19. Sebelumnya, kalau saya menganalisis seminggu yang lalu, ini setengah provinsi masih semuanya di atas 80% kapasitas bornya. Sekarang sudah mulai ada terlihat perbaikan, pengendalian artinya sudah mulai berjalan, meskipun masih harus tetap diturunkan. Angka amannya adalah kalau bisa yang berwarna kuning. Kita ingin angka bor itu kalau bisa di bawah 60%. Ketika sudah di atas 60% ini sudah alert. Di atas 80 ini sudah kritikal gitu, sudah harus ada penambahan, konversi tempat tidur harus dilakukan. Saat ini kita lihat untuk isolasi, 3 provinsi dengan angka keterpakaian bor yang cukup tinggi, masih di angka di atas 80%, Jogja, Kalimantan Timur, dengan Banten. Sedangkan untuk ICU, di sini masih ada beberapa provinsi, lebih banyak dibandingkan dengan yang isolasi, karena memang jumlah ICU pasti lebih terbatas. Ada 8 provinsi dari Banten, Jogja, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Timur. Kita mulai melihat di luar Pulau Jawa kesebut namanya di sini. Ini yang saya sampaikan, pemerintah daerah juga mulai harus bersiap-siap untuk penambahan kapasitas tempat tidur, SDM, dan lain sebagainya jikalau terjadi kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah di sini. Ini adalah berdasarkan hasil analisis risiko kematian orang yang terinfeksi COVID-19. Kalau kita bandingkan antara perempuan dengan laki-laki, laki-laki ini memiliki risiko kematian 1,4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan jika terinfeksi COVID untuk menjadi lebih fatal. Sedangkan faktor risiko kedua adalah jumlah komorbid. Berapa banyak komorbid yang kita miliki juga akan berpengaruh kepada fatalitas. Satu komorbid saja ini sudah meningkatkan risiko kematian sebanyak 6,5 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak memiliki komorbid. Memiliki 2 komorbid, resiko naik menjadi 15 kali lipat. Lebih dari sama dengan 3 komorbid, resiko naik sampai dengan ke 29 kali lipat. Faktor risiko ketiga adalah usia. Kita paham bahwa semakin lanjut usia, semakin tua seseorang, dia memiliki risiko kematian lebih tinggi pada saat terinfeksi COVID. Mereka yang berusia di atas 60 tahun, ini risikonya 19,5 kali lipat. Itulah kenapa kita selalu menyampaikan bahwa yang harus kita lindungi adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah mereka orang yang sudah tua, mereka yang kebanyakan karena orang tua itu pasti punya komorbid, entah hipertensi, DM, atau mungkin jantung. Ini semua yang justru memperparah. Secara usia punya resiko, secara komorbid juga memiliki resiko. Nah, ini adalah kondisi per pekan terakhir, tanggal 18 Juli, analisis selanjutnya kita keluarkan hari Senin besok, terjadi perluasan zona merah yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya ada 129 zona merah, saat ini naik angkanya menjadi 180 kabupaten kota. Dan kalau kita lihat lokasinya sudah Pulau Jawa ini sudah rata-rata merah semua gitu ya, dari 180 kabupaten kota, 105-nya ada di Pulau Jawa dan Bali, kemudian di luar Jawa dan Bali ada 75 kabupaten kota. Yang kita lihat saat ini adalah puncak kasus di luar Jawa dan Bali lebih tinggi dibandingkan dengan puncak kasus yang sebelumnya. Itu yang mengakibatkan zona merah semakin banyak dan meluas di luar wilayah Jawa dan Bali. Salah satu hal yang sangat berpengaruh di sini dengan kecepatan penularan yang begitu cepat adalah terkait dengan varian-varian baru yang memang kita temui saat ini gitu. Kalau kita lihat di global begitu banyak varian, di Indonesia saat ini varian yang paling mendominasi adalah varian Delta. Sebelumnya variannya Alpha gitu ya, B117 dari Inggris. Saat ini mungkin total hanya sekitar 40-an kasus atau 50. Tapi saat ini justru dalam waktu yang begitu singkat varian Delta sudah lebih dari 150. Bahkan mungkin sudah 200 kalau sekarang. Jadi memang kecepatan varian Delta ini begitu cepat dan mulai banyak menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Maka di sini adalah peran pentingnya kita untuk meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat. Saat ini kita sedang dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat. Perlu upaya individu, disiplin kolektif untuk sama-sama bahu-membahu agar menciptakan ketahanan kesehatan masyarakat. Caranya tentu dengan disiplin terkait dengan protokol kesehatan, karena lagi-lagi virus ini nggak akan masuk kecuali melalui mukosa yang ada di mata, hidung, dengan mulut. Nah, di sini kita lihat kepatuhan sekarang. Kita sudah bisa mengevaluasi angka kepatuhan di Indonesia sampai dengan level kelurahan dan desa. Kalau kita lihat, masih sekitar 25% kelurahan yang ada di Indonesia, atau let's say seperempatnya, memiliki kepatuhan menggunakan masker di bawah 75%. Dan ini catatannya adalah angka nasional.
Sedangkan untuk jaga jarak, ada 27% kelurahan dan desa di Indonesia dengan kepatuhan jaga jarak yang rendah atau di bawah 75%. Tapi kalau kita breakdown per provinsi, kita akan melihat dengan angka yang lebih jauh lagi. Ternyata ada variasi. Contohnya, di Bangka Belitung, 62% kelurahan dan desa di sana kepatuhan menggunakan maskernya masih rendah. Sulawesi Tenggara, 57% kelurahan dan desa yang ada di sana kepatuhan menggunakan maskernya masih rendah. Di Gorontalo, 57% kelurahan dan desa yang ada di sana, ini kepatuhan menjaga jaraknya rendah. Nah, ini kita evaluasi setiap hari, kita evaluasi setiap minggu, karena lagi-lagi sebenarnya kepatuhan ini yang akan sangat-sangat berpengaruh dengan adanya penambahan kasus karena terjadi transmisi atau penularan di wilayah tersebut. Inilah pentingnya kita sama-sama harus mengamplifikasi kampanye 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, yang sudah terbukti secara saintifik dapat menurunkan potensi penularan hingga 99% ketika dikombinasikan. Walaupun kalau kita lihat menjaga jarak 1-2 meter ini, efektivitas untuk menurunkan risiko penularan mencapai angka 85%. Jadi kalau kita sebut di Satgas, bagaimana pentingnya menjaga iman, aman, imun. 3M tadi masuk di kategori aman. Jangan lupa kita juga harus ada iman. Kita harus menjalankan ibadah sesuai agama, kita tetap harus berikhtiar sebelum tawakal, dan jangan lupa imun. Ini yang kadang suka lupa. Amannya dijaga, imunnya tidak dijaga. Imun ini caranya gimana? Olahraga teratur, istirahat yang cukup, jangan panik, jangan stres, dan makan makanan yang bergizi. Practicality-nya gimana? Ini saat ini yang kita rekomendasikan. Yang pertama, terutama pada saat keluar rumah, gunakan maskernya double, jangan lagi satu lapis. Double-nya juga harus diingat, yang paling efektif adalah di dalam menggunakan masker medis, di luar menggunakan masker kain. Yang kedua, karena sekarang kita udah sering banget di rumah terus, kita sering dapat paket, dapat kiriman makanan, dan lain sebagainya, selalu sediakan disinfektan. Semprot dengan disinfektan, cuci tangan dengan sabun setelah kita menerima paket. Ketiga, kalau misalnya kita baru aja keluar rumah, langsung mandi sampai rumah. Jangan duduk dulu di sofa, nonton TV, ngobrol dulu. Pokoknya sampai di rumah langsung mandi. Yang keempat, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak ketika kita bertemu dengan teman, tetangga, atau mungkin saudara yang rumahnya itu nggak barengan sama kita. Jadi ini kebanyakan kita tuh lengahnya di sini. Ketemu orang yang nggak kita kenal, kita pakai masker. Ketemu orang yang kita kenal, kita nggak pakai masker. Dan ternyata penularan terjadi di sana. Karena berdasarkan catatan yang kita lihat, saat ini transmisinya sudah sangat menurun di perkantoran, sangat menurun di wilayah-wilayah yang mobilitasnya sudah dibatasi, tapi terjadi di pemukiman dan transmisinya sudah level keluarga dan komunitas yang sangat tinggi. Yang kelima, minum vitamin banyak-banyak secukupnya setiap hari dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian jangan kumpul-kumpul dulu, mau kumpul arisan kumpul acara ulang tahun, batasi perkumpulannya, kalau bisa diminimalisir, kalau perlu tidak perlu sama sekali. Kemudian saling mengingatkan, ini penting sekali. Kadang kita sudah menjaga protokol kesehatan, yang lain nggak menjaga protokol, akhirnya kita tetap kena gitu. Karena lagi-lagi seseorang yang menginfeksi kita adalah orang yang terdekat sama kita. Kalau sudah mulai muncul gejala, langsung gunakan masker, langsung lakukan isolasi mandiri, kemudian kita tes gitu, kita kira-kira positif atau tidak. Jadi asumsinya adalah kita positif sampai dengan terbukti negatif. Jangan sampai nanti kebalik. Kalau saya belum terbukti positif, saya adalah negatif, karena khawatir malah menularkan ke orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, jangan lupa melakukan vaksinasi. Kita masuk ke pembahasan isoman. Ini yang harus teman-teman pahami semua. Kita semua paham lah ya, kategorisasi gejala ini penting. Penting menentukan penanganannya. Jadi tingkat keparahan, tingkat gejala akan menentukan jenis penanganan yang diperlukan. Kalau misalnya kita positif, let's say kita positif karena kita kontak erat dengan saudara kita, dengan orang serumah dengan kita, tapi nggak ada gejala, tapi diperiksa kita positif. Maka ini cukup melakukan isolasi mandiri, atau kalau misalnya di rumah fasilitas isolasi mandirinya tidak mencukupi, misalnya ruangannya tidak bisa terpisah, masih gabung dengan yang lain, bisa melakukan isolasi terpusat yang ada di fasilitas pemerintah gitu. Dan ini cukup kalau misalnya sejak hari pertama kontak, hitungannya sejak hari pertama kontak erat, ini sudah terhitung 10 hari, kemudian nanti sudah bisa dikatakan selesai isolasi mandiri jika tidak ada gejala.
Tapi yang kedua, kalau misalnya muncul gejala ringan itu apa sih? Misalnya pusing, kemudian mungkin ada batuk, pilek, demam, itu masih gejala ringan. Itu nanti bisa melakukan masih bisa isolasi mandiri di rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Karena ini khawatir kalau kita nggak ketat malah justru menularkan ke orang-orang di sekitar. Kemudian ini nanti diperlukan karantina mandiri 10+3 sampai dengan gejalanya hilang. Kemudian kalau gejala sedang itu biasanya sudah sampai dengan kondisinya sesak nafas, kemudian diare sampai 5 kali sehari. Gejala-gejalanya itu sudah tidak bisa lagi, tidak seperti gejala ringan lah ya. Ini maka perlu dibawa ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan. Apalagi gejala berat yang gejalanya jauh lebih berat lagi dibandingkan dengan gejala sedang. Nah, ini yang harus kita pastikan pada saat isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, ini hal-hal yang harus disiapin. Ada 5 hal. Ini jadi teman-teman harus menyiapkan hal tersebut ketika teridentifikasi positif atau mungkin merasa kontak erat dan akhirnya harus melakukan karantina mandiri. Mulai dari stok obat-obatan, stok vitamin, ini langsung dibuat stoknya 2 minggu gitu. Ini cara paling praktikal. Langsung stok 2 minggu, bahkan kalau saya dari sekarang udah stok di rumah gitu. Mau positif tidak positif, pokoknya sudah ada stok di rumah. Jadi nggak buru-buru beli nyari gitu pada saat qadarullah gitu ya, misalnya ada yang positif orang-orang terdekat di saya. Yang kedua, sediakan termometer sama oximeter. Ini untuk mengecek kondisi kita setiap hari. Ada gejala enggak, ada demam enggak, kondisi saturasi kita seperti apa. Kemudian yang ketiga, masker juga di stok, desinfektan juga ada stoknya di rumah. Jadi apalagi kalau kita serumah masih bersama dengan orang lain gitu. Pastikan ketika keluar rumah, misalnya mau ke kamar mandinya nggak di dalam kamar gitu ya. Iya, ini harus semaksimal mungkin dibersihkan agar tidak ada droplet tersisa di ruangan-ruangan yang mungkin bersamaan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, pastikan ruangan tidur terpisah dan di kamar aja kalau misalnya memang isolasinya di satu rumah bersama dengan orang yang lain. Yang kelima adalah kontak darurat ini harus punya. Jadi siapapun, kontaknya ambulans misalnya, kontaknya rumah sakit terdekat, kontak dari saudara kita atau anggota keluarga kita, ini harus ada. Dan kita udah standby gitu untuk pegang. Khawatir kalau misalnya terjadi perburukan. Nah, kemudian kalau pada saat isolasi mandiri, ini kalau di rumah ini dilakukan pada saat memang isolasi terpusatnya sudah tidak ada atau tadi masih mencukupi atau masih requirement-nya sesuai. Kalau ternyata di dalam rumah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan isolasi mandiri, maka harus pergi ke karantina terpusat yang ada di daerah. Nah, ini harus diperhatikan mulai dari ventilasi udaranya, etika batuknya, kemudian perlengkapan makannya dipisah dengan anggota keluarga yang lain, asupan makanannya, catat gejala setiap hari, kemudian durasi isolasinya juga mulai dicatat, diperhatikan. Gunakan telemedicine jika diperlukan, dan sekarang sudah mulai banyak juga ada support secara psikologi gitu ya, kalau misalnya dirasakan memerlukan, kemudian sebisa mungkin mencegah adanya penularan antar anggota di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kadang kita tuh lupa malah nggak menginformasikan ke orang lain. Ini yang suka kita temui, kadang ada mungkin tetangga yang positif tapi nggak bilang-bilang ke orang lain. Ini bahaya sebenarnya, karena orang lain nggak tahu kalau dia positif dan masih mungkin main ke rumahnya dia, atau mungkin ada abang-abang nganterin paket, nganterin makanan. Justru malah nanti kita zolim ke orang lain. Jadi ketika positif, ini bukan hal yang memalukan sebenarnya. Informasikan ke orang lain bahwa kita lagi isolasi mandiri, saya lagi karantina mandiri gitu. Kemudian kita harus siapin semuanya, obat, vitamin, peralatan medis, kebutuhan pokok 2 pekan ke depan, maksimalin telekomunikasi seluler. Kemudian pada saat isolasi mandiri, buka jendela kamar sesering mungkin. Kemudian kalau bisa pagi hari masih bisa berjemur di bawah matahari, silahkan berjemur. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Rajin cuci tangan. Kalau bisa tetap melakukan olahraga ringan. Bersihkan kamar setiap pagi. Kemudian kita tetap disiplin, karena bukan berarti kalau lagi isolasi mandiri nggak boleh kerja di rumah gitu ya, misalnya masih bisa kerja yang menggunakan laptop misalnya, silahkan aja, bahkan kalau masih bisa produktif, menulis misalnya, membagi pengalaman, silahkan aja. Makan makanan yang bergizi, periksa saturasi oksigen secara teratur dengan suhu tubuh, kemudian jika ada perkembangan tertentu bisa konsultasi kepada dokter via telemedicine misalnya, kemudian lakukanlah hal-hal yang menyenangkan buat kita, jadi jangan dibawa stres. Anggap saja kita sedang diminta oleh Allah gitu ya untuk istirahat.
Jadi jangan stres, lakuin hal-hal yang menyenangkan buat kita. Bisa baca buku, bisa nonton film misalnya, olahraga-olahraga ringan, silahkan saja. Dan batasi informasi yang kira-kira malah menimbulkan rasa stres dalam diri kita. Kadang kita suka kepo gitu ya, tapi menurut saya penting banget untuk menjaga imunitas tubuh dengan pikiran tidak panik pada saat melakukan isolasi mandiri. Nah, ini kesalahan umum saat kita isolasi mandiri. Yang pertama, masih suka makan bareng sama anggota keluarga yang lain. Jangan. Jadi, kalau udah isolasi mandiri, makan sendiri di ruang kamar sendiri. Jangan bareng anggota keluarga yang lain. Kemudian, tidak memisahkan peralatan makan. Nah, ini juga kadang suka terjadi kesalahan. Jadi, sebaiknya pada saat isolasi mandiri, handuk gitu ya, perlengkapan mandi, kemudian peralatan makan, ini pisahkan dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, kadang suka nggak pakai masker saat nonton TV misalnya atau beraktivitas dengan anggota keluarga yang lain. Meskipun kadang cuma ke dapur mau ngambil minum tapi nggak pakai masker. Sebisa mungkin tetap gunakan masker, apalagi dengan varian Delta yang sekarang udah nggak butuh lagi 15 menit untuk dapat ketularan gitu. Bahkan asumsinya hanya dalam waktu seperdetik atau di bawah 1 menit sudah bisa menularkan. Jadi tetap kalaupun beraktivitas keluar kamar pokoknya gitu ya langsung gunakan masker. Kemudian yang keempat, nah ini kadang suka keluar rumah dengan alasan, iya sebentar, saya udah bosan banget di kamar, udah suntuk, udah bete gitu ya. Akhirnya keluar rumah, kemudian jalan-jalan gitu. Kadang kalau udah jalan-jalan juga suka lupa nurunin maskernya di bawah hidung misalnya, dan ini bisa jadi potensi penularan untuk orang lain. Dan yang kelima adalah tetap mempersilahkan orang lain untuk main ke rumah, berkomunikasi seperti biasa, padahal harusnya jangan dulu sampai dengan isolasinya selesai. Maka untuk pengendalian dan perlindungan maksimal, kita butuh nih menjalankan baik kewajiban pribadi kita dengan 3M, dan ada kewajiban bersama. Bagaimana caranya kita bisa tanggap misalnya dalam melakukan testing dengan tracing, pada saat ditanya siapa kontak erat juga kita jawab dengan jujur, kita jujur juga mengatakan kita sedang isolasi mandiri, jangan lupa dengan melakukan vaksinasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, be an example. Jadikan diri kita contoh. Be an influencer. Mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ngapain? Untuk fostering behavior change, perubahan perilaku, patuh kepada protokol kesehatan. Be an educator. Ini yang penting di zaman ini. Menjadi seorang edukator untuk memberikan informasi yang benar. Karena banyak sekali hoax yang bertebaran, banyak sekali stigma, dan kadang informasi yang salah yang diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga, mungkin ada sebagian di antara kita yang suka menjadi inovator, sangat kreatif, bisa menggunakan teknologi atau tools-tools yang lain untuk menjadi bagian dari solusi. Intinya, apapun kita, apapun status kita, sebagai karyawan, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, let's play out our roles. Kita kerjakan peran kita untuk meningkatkan kewaspadaan, menghentikan adanya penularan, dan mempromosikan kesehatan dengan lebih benar. Kita punya tujuan yang sama, pandemi segera terkendali, zona hijau dan kuning menetap, terjadi pemulihan sektor secara bertahap, bagaimana Indonesia dapat merdeka dari corona. Saya percaya bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berjaya dengan gotong royong, kekompakan, solidaritas antar masyarakatnya sebagai modal utama. Mari bersama kita saling menjaga, bersatu kita pasti bisa. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap sekali sahabat Izzy tadi ya. Dan Fitri juga menyimaknya itu walaupun kita melihat angka-angka, grafik-grafik itu tidak terasa berat gitu buat kami, Mbak Dewi. Karena yang dijelaskan oleh Mbak Dewi cukup membuat kami info-info tersebut walaupun padat, tapi saat ini yang kami butuhkan itu seperti itu gitu. Transparansi data, oh ternyata di wilayah ini masih kurang aware, oh ternyata di sini lonjakannya tinggi gitu. Nah, hal-hal itu kan bisa membuat kami jauh lebih aware ya, Mbak Dewi. Dan ternyata Mbak Dewi, ini sahabat Izzy juga ongoing terus di atas 60. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat Izzy yang bergabung di sini, dan mohon maaf Fitri tidak bisa menyampaikan satu persatu salamnya, tapi untuk seluruh sahabat Izzy yang bergabung di live Instagramnya @inisiatif zakat Indonesia, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum sahabat Izzy, selamat bergabung ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak masuk. Izin Fitri bacakan langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya Mbak Dewi ya. Ini dari akun Septia Yuwan Basari. Mohon maaf kalau Fitri salah penyebutan. Mbak Dewi,
apakah WHO sudah memperbolehkan ibu hamil dan menyusui boleh dilakukannya vaksin, Mbak Dewi? Oh iya, jadi terakhir itu update dari POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, dokter-dokter ahli kandungan lah ya, bahasa gampangnya, sudah mendiskusikan terkait dengan adanya munculnya varian Delta yang sangat serius, sangat cepat penularannya, dan dikhawatirkan ketika menimbang ya, jadi ketika pengambilan keputusan itu ditimbang, itu akan memperhatikan benefit dengan limitation-nya atau mungkin kemungkinannya. Ini selalu ada chance ya, namanya kan ada resiko dengan manfaat. Ketika ditimbang, memang kita melihat dengan adanya varian yang baru sekarang, sebelumnya memang tidak termasuk ke dalam kategorisasi yang disarankan untuk vaksin. Namun menimbang kondisi sekarang yang sudah begitu tinggi kasusnya, varian Delta dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan karakteristik varian yang ada sebelumnya, maka dari POGI sudah oleh ahli-ahli di bidang kandungan itu sendiri menimbang manfaat divaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko yang mungkin dihadapi oleh ibu hamil yang divaksin. Sehingga sarannya adalah, gini ya, sarannya adalah untuk ibu hamil yang merasa bahwa ibu hamil itu termasuk kelompok rentan. Itu dulu yang harus kita pahami. Termasuk kelompok rentan, pada saat ibu hamil ingin divaksin, maka konsultasi dulu kepada spesialis obgynnya dulu. Karena kondisi hamil setiap orang berbeda. Ada yang mungkin kehamilannya malah membuat dia menjadi diabetes. Ada juga yang membuat dia preeklamsi. Jadi memang beda-beda kondisinya. Ada mungkin ibu hamil, misalnya saya ada punya autoimun, pasti itu harus dikondisikan dulu kepada dokternya. Jadi dokter spesialis yang akan memberikan rekomendasi, oke, Kak, saya rasa ibu bisa untuk divaksin, menimbang resiko dengan manfaat. Jadi bukan berarti kalau kita hamil, saya udah boleh divaksin. Jangan begitu. Paling aman adalah pada saat hamil, konsultasikan dengan spesialis kandungan teman-teman semua untuk mendapatkan pertimbangan. Karena dokter spesialis kandungan ini yang paling tahu kondisi kesehatan kita. Kita lagi kandungannya bagaimana, kondisi ibunya seperti apa, ada kondisi komorbid yang harus dipertimbangkan atau tidak. Itu lebih baik didiskusikan terlebih dahulu. Jadi kalau di POGI, rekomendasinya adalah jika ibu hamil ingin divaksin, maka silahkan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan rekomendasi dan diakses apakah kondisi kesehatan sang ibu memungkinkan untuk diberikan vaksinasi. Seperti itu, Mbak Fitri. Semoga bisa menjawab ya. Tadi ini tambahannya sepertinya. Oke, menyarankan ibu hamil untuk data. Oh, tadi sudah ya. Jadi ini ternyata tambahan pertanyaan dari akun Septia Yuwan Basari ini adalah jika dari WHO sudah menyarankan ibu hamil untuk vaksin, adakah data atau hasil penelitiannya, Mbak? Mohon info untuk ibu hamil khususnya dan menyusui saat bayinya baru lahir. Tadi kurang lebih sepertinya sudah ada ya yang disampaikan sama Mbak Dewi, atau mau ditambahkan kembali Mbak Dewi? Silahkan. Yang saya sampaikan adalah kesimpulan akhirnya ya, kesimpulan akhir dari para dokter ahli di bidang kandungan. Yang itu pun sudah diekstrak dari sekian banyak publikasi dan literatur yang muncul saat ini. Yang harus kita pahami adalah vaksin ini terus berputar dan semuanya masih dalam penelitian, dalam artian efek yang lebih besarnya ini sedang diteliti. Yang utamanya pasti sudah diukur lah ya, masa keamanan, efficacy itu sudah diukur, itu sudah selesai sampai akhirnya mendapatkan izin untuk digunakan. Tapi kalau untuk spesifik misalnya, karena di Inggris pun ada ibu hamil yang memang diberikan vaksinasi, kemudian dicek titer antibodinya pada saat dia melahirkan dan di ASI-nya terdapat antibodi, jadi sudah diturunkan kepada anaknya juga. Itu ada. Jadi berarti memang di beberapa literatur sudah ditemukan gitu ya, efeknya vaksinasi ini ternyata bukan hanya saja melindungi sang ibu, ternyata antibodinya juga bisa diturunkan kepada sang anak. Tapi lagi-lagi untuk precise-nya, untuk ngebahas detail masing-masing publikasi dan literatur, itu akan sangat panjang. Jadi ini kesimpulan akhir dari yang tadi saya sampaikan, dari Perhimpunan Dokter Kandungan Indonesia, itu yang bisa kita ambil kesimpulannya lah paling mudah. Itu sudah mempertimbangkan seluruh literatur-literatur yang saat ini ada di seluruh dunia. Iya, itu tadi tambahannya untuk akun Septia Yuan Barsari. Semoga membantu ya infonya. Selanjutnya ini dari akun Wijaya Satriawan. Apakah boleh minta Mbak lamporannya?
Jadi sahabat Izzy, nanti insya Allah ini jika berkenan juga dengan Mbak Dewi, nanti ini juga bisa disaksikan di IG-nya Izzy atau di YouTube-nya Izzy ya. Jadi nanti ini akan kita save, siapa tahu ada sahabat Izzy yang memang mungkin, tadi apa ya catatannya kata Mbak Dewi gitu, atau tadi yang poin-poin isoman yang baik tuh seperti apa ya gitu. Nah, nanti mungkin bisa dilihat ya setelah live IG kita, insya Allah kita akan tayangkan di YouTube ataupun di IG-nya Inisiatif Zakat. Lalu selanjutnya nih Mbak Dewi dari Mungkin tambahan akun, Mbak Fitri sebentar untuk silakan yang silakan. tadi. Jadi Baik. sebenarnya analisis data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia di 34 provinsi bahkan itu sudah kita sediakan dan bisa diakses di covid19.go.id. Ada 2 laporan mingguan yang biasanya kita berikan kepada masyarakat. Yang pertama perkembangan kasus level nasional bahkan sampai level provinsi, 34 provinsi bisa dicek juga. Yang kedua adalah monitoring kepatuhan protokol kesehatan di 34 provinsi juga. Ada level nasional, ada level 34 provinsi. Itu juga semua sudah kita sediakan dan itu publicly available ada di covid19.go.id. Terakhir, kami juga sudah tambahkan dashboard untuk melihat perkembangan kepatuhan sampai level kelurahan, itu juga sudah ada di covid19.go.id. Jadi silahkan kalau ingin mengakses informasi yang tadi saya sampaikan, sebagian besar itu sudah ada di laporan mingguan yang kami keluarkan. Itu mungkin tambahannya Mbak Fitri. Artinya itu secara transparansi selalu terupdating di covid19.co.id gitu ya Mbak Dewi ya? Betul Mbak Fitri. Ya, Bentuknya nanti itu ada bisa laporan langsung PDF-nya, diakses. bisa di-download ya. Betul. Oke, alhamdulillah sangat memudahkan insya Allah. Ini selanjutnya dari akun Windai.98. Assalamualaikum Mbak, saat ini saya positif COVID. Syafakilah ya Mbak ya, dan isoman kondisinya. Udah di hari keempat saya mengalami anosmia. Kapan kembalinya indera penciuman saya ya Mbak? Terima kasih, dan bagaimana ini cara mengobati anosmia? Tafadhol Mbak Dewi. Ya, jadi ini banyak ya karakteristiknya COVID-19 kan ya, benar-benar banyak sekali yang merasakan gejala anosmia ini sendiri. Nah, biasanya memang meskipun gitu ya, masa isolasi mandiri kita sudah berakhir, let's say sudah 14 hari isolasi mandiri, kok penciuman saya masih belum balik. Ini banyak juga kita temui kasus seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau misalnya lama gimana? Ini memang bisa sampai dengan lebih dari 6 minggu bahkan, atau mungkin ada yang 2 bulan lebih, masih tidak bisa merasakan mencium gitu ya. Jadi kalau itu normal, jadi jangan khawatir dulu, tapi kita tetap berupaya untuk melatih indera penciuman kita. Dengan cara apa? Kita pilih beberapa item-item yang memang secara bau strong gitu ya. Paling mudah kayu putih, minyak kayu putih biasanya ya. Minyak kayu putih, parfum. Jadi meskipun kalau kita udah selesai isoman gitu ya, ternyata masih belum bisa membaui, mulai itu dilatih aja hidungnya, menggunakan minyak kayu putih, dideketin ke hidung, dicoba dirasa-rasakan. Kita sedang melatih kembali sensorik-sensorik yang ada di tubuh kita sebenarnya untuk mengingat kembali gitu memorinya agar muncul. Dan kalau misalnya terjadinya kok lama banget nggak balik-balik, itu normal, jadi nggak usah khawatir, tapi nanti seiring dengan waktu, insya Allah akan kembali, dan tugas kita ngelatih badan kita lagi untuk, ayo kita belajar, kita ingat lagi memori-memori sensoriknya, bahwa ini nih baunya minyak kayu putih, gitu, ini nih baunya parfum misalnya. Jadi paling mudah caranya adalah latihannya dengan tetap membaui aja, Mbak Fitri, untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami anosmia. Semoga tips tadi bisa membantu ini dari akun tadi siapa ya? Akunnya Windai.98, dan Syafakilah ya, semoga cepat pulih, semoga bisa tetap beraktivitas dengan baik walaupun isoman. Dan selanjutnya ini, wow, Masya Allah ini, alhamdulillah ongoing terus ini kita, Mbak Dewi, pertanyaan juga semakin banyak masuk. Fitri ngeliat juga di akunnya. Ya, selamat bergabung dari Mas Reja. Fitri sapa-sapa dulu ya yang baru bergabung ini. Dan lanjut lagi ke akun Isabella. Mbak Dewi, apakah setelah pulih dari COVID bisa mengakibatkan mudah lelah atau letih? Karena setelah sembuh dari COVID agak sulit beraktivitas berat seperti biasanya, atau mungkin seperti sebelum terkena ini ya COVID-19-nya itu sendiri. Silakan Mbak Dewi.
Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah terinfeksi COVID-19, kita bilangnya ada yang disebut dengan long COVID gitu ya, ada gejala bawaan yang masih terasa sampai dengan meskipun kita sudah negatif, atau juga long COVID itu bahkan masih positif juga ketika di PCR. Itu kenapa akhirnya terakhir rekomendasi dari WHO sudah tidak perlu melakukan PCR lagi untuk mereka dengan gejala ringan atau tidak ada gejala sama sekali gitu ya, kecuali mereka berat atau kritikal, itu baru perlu melakukan PCR kembali. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah kondisi seseorang pada saat sudah terkena COVID memang tidak bisa seperti 100% balik, tiba-tiba langsung seger buger gitu ya, karena pasti ada dampak atau ada efeknya gitu kepada tubuh kita. Ada sebuah paper yang menyampaikan, waktu itu penelitiannya juga dari Inggris, dari UCL, dari kolega saya yang mengatakan bahwa mereka yang sudah terinfeksi COVID ini ada kemungkinan, saya lupa angkanya, sekitar 30% bisa kembali ke rumah sakit dalam waktu 4 bulan. Itu kenapa saya bilang tetap dijaga kesehatannya. Meskipun sudah sembuh, jangan diforsir. Jangan diforsir terlebih dahulu, karena dia masih punya dampak atau punya efek terhadap organ-organ di dalam tubuh kita. Yang terdampak bisa jadi bukan hanya paru-paru, tapi bisa kondisi organ-organ yang lain. Inilah si COVID ini tuh agak bedanya tuh di situ gitu. Jadi sebisa mungkin tetap protokol kesehatan, kalau bisa jangan tertular, jangan sampai sakit, kalaupun sudah sakit, tetap jaga imunitas tubuh, meskipun sudah sembuh. Kadang kita suka lupa, masih ngeforsir badan kita, padahal badan kita tuh secara kondisi fisiologisnya masih belum balik 100%, meskipun secara PCR sudah negatif, sudah selesai isolasi mandiri, tapi tetap harus dijaga. Jadi penelitian di Inggris mengatakan tadi sekitar saya lupa 30% itu dalam waktu 4 bulan dia balik lagi ke rumah sakit. Either gejalanya ada sesuatu lah, muncul gejala yang ringan atau sedang, tapi nggak sampai berat sih sebenarnya, atau sedikit sekali yang berat. Tapi ini itu masih berefek kepada tubuh kita. Dan kalau secara anatomi gitu di beberapa paper yang lain memang disampaikan tadi dampaknya ke paru-paru, dampaknya mungkin ada yang ke ginjal, ada ke jantung dan lain sebagainya. Jadi saran saya adalah tetap dijaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, kemudian makan makanan yang bergizi, suplai vitamin tetap dilakukan meskipun sudah sembuh dan selesai isolasi mandiri. Itu tambahannya Mbak Fitri. Iya, itu dia. Kita juga tidak tahu ya imun tubuh kita gitu. Mungkin secara luar kita merasa udah kok, udah sehat gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu memang masih butuh treatment agar tidak kembali lagi gitu. Karena kalau Fitri lihat juga ya Mbak Dewi, bahkan ada yang bisa sampai terjadi 2 kali positif gitu ya Mbak Dewi ya kondisinya. Iya, jadi kalau untuk yang positif ini bisa 2 hal. Satu, apakah dia long COVID yang tadi, dalam artian masih di tag PCR masih positif gitu ya, atau kondisi yang kedua, apakah dia reinfeksi. Nah, reinfeksi ini kan juga sebenarnya sudah muncul banyak banyak asumsi dari para peneliti juga, dan juga di Inggris ya yang paling banyak. Jadi kalau kita lihat whole genome sequencing itu dari seluruh yang ada di dunia, sepertiganya itu dari Inggris. Makanya mereka bisa lebih cepat menjawab pertanyaan apa sih yang terjadi dengan COVID-19 ini. Salah satu studi yang mereka katakan bahwa memang terjadi reinfeksi itu mungkin. Artinya apa? Seseorang yang sudah pernah terinfeksi, kemudian dia sembuh, kemudian dia mungkin mendapatkan reinfeksi kemungkinan besar dari varian yang berbeda. Kan kita paham bahwa COVID-19 pun variannya ada macam-macam. Mungkin yang pertama dengan Alpha, yang varian dari Inggris, tiba-tiba kena lagi varian Delta dari India. Bisa aja seperti itu. Makanya lagi-lagi protokol kesehatan adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi nggak bisa juga kita ngerasa, kan saya udah punya antibody gara-gara kemarin udah terinfeksi gitu ya. Belum tentu, karena banyak studi yang mengatakan reinfeksi sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Ya, Fitri lanjut ini Mbak Dewi ke akun nya Zulzun. Assalamualaikum Mbak Dewi, saya mau bertanya, rumah yang habis dipakai isolasi mandiri, apakah wajib didisinfeksi, Mbak? Iya, jadi kalau dikatakan wajib didisinfeksi, kalau bisa kalau perlu dilakukan sangat perlu dilakukan. Tapi sebenarnya disinfeksi gini yang mesti dipahami gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih ngepel pakai apa sih, nanti saya nyebut merek, buat membersih lantai gitu lah ya bahasanya, itu sebenarnya sudah bagian dari mendisinfeksi sebenarnya. Jadi kalau kayak untuk di lantai itu sangat mudah, cuma kan kadang yang kita perlu bersihkan lagi adalah misalnya sofa, karena kan khawatir kita nggak tahu orang yang isoman itu menggunakan masker atau tidak. Kemungkinan kan tidak kalau dia sendirian. Itu kenapa tadi dikatakan sebisa mungkin, misalnya kalau tadi ada teman yang isolasi mandiri di sebuah
sebuah kamar. Kenapa dibilang setiap hari dibersihkan kamarnya? Kalau udah selesai ganti semua spray gitu ya, ganti semua sarung bantal, sarung guling. Kalau bentuknya di kamar kita bisa semprot-semprot desinfektan aja. Sekarang kan udah mulai banyak tuh spray desinfektan yang bisa satu ruangan gitu ya, gunakanlah itu. Jadi kalau untuk lantai bisa menggunakan ngepel biasa aja, itu bisa gitu dengan sabun pembersih lantai biasa. Untuk jendela juga mungkin sama, menggunakan semprot-semprotan yang biasa itu udah cukup mendisinfeksi. Tapi mungkin untuk barang-barang, terutama kayak tadi kayak sofa mungkin kan duduk gitu ya. Kalau misalnya dia tempat tidur, spraynya semua diganti, sarung bantal, sarung guling diganti, itu sudah cukup. Jadi untuk pencegahan itu akan sangat baik jika dilakukan. Gitu mungkin Mbak Fitri. Baik Mbak Dewi, selanjutnya ini dari akun Retno_Sri Wahyuni. Mohon penjelasannya apakah setelah isoman masih diperlukan swab atau PCR? Ini sepertinya tadi sudah, tapi mungkin Mbak Dewi mau menambahkan, silakan. Ya, jadi dari guideline terakhir ya yang dikeluarkan oleh WHO untuk mereka yang tidak ada gejala dan gejala ringan, tadi sudah dikasih tahu kalau misalnya nggak ada sesak nafas, cuma demam biasa segala macam, itu ketika sudah selesai isolasi mandiri. Nah, pertanyaannya adalah ada orang bingung kapan saya dihitung mulai isolasi mandiri, itu dulu mesti dipahami. Yang pertama, untuk orang tanpa gejala, kan berarti dia nggak punya gejala nih. Jadi kan nggak bisa dihitung. Dihitungnya adalah tanggal kontak terakhir dengan si orang yang positif. Misalnya gitu ya, saya dengan ibu saya positif misalnya. Terakhir saya sama ibu nih ketemu tanggal 1. Tanggal 1 itulah dihitung hari pertamanya. Nah, ini kalau untuk orang yang nggak ada gejala, bisa menyelesaikan isolasi mandiri selama 10 hari, tanpa perlu ada PCR kembali, sudah bisa dikatakan selesai. Bisa ke puskesmas, bisa juga nanti dikeluarkan surat keterangan sudah selesai isolasi mandiri. Kalau misalnya gejala ringan gitu ya, ada gejalanya nih, mau demam, ada pilek, batuk, kemudian tadi anosmia biasanya muncul juga. Nah, ini ada gejala nih namanya. Nah, kemudian gejala itu maka dihitung dari satu, kalau misal dilakukan pemeriksaan PCR positif, dihitung dari tanggal keluarnya hasil PCR, kemudian nanti atau tanggal pertama hari gejalanya, kemudian dihitung 10 plus 3 hari. 3 hari itu sudah tidak boleh ada gejala sama sekali. Kalau masih ada gejala, ditambah lagi isolasi mandirinya, seperti itu. Tapi kalau gejala ringan, itu nggak perlu ada PCR lagi, karena sebenarnya kalau dari literatur, angka viral load yang ada di orang yang terinfeksi COVID itu sudah menurun jauh pada saat hari ke-9. Itulah kenapa isolasi mandiri minimal harus 10 hari. Kalau untuk yang gejalanya ringan, itu 10 plus 3. Untuk yang gejala berat dan kritikal, viral load-nya lebih tinggi. Itu kenapa nggak bisa, mereka harus tetap ada PCR-nya, harus ada pemeriksaannya. Jadi bergantung dengan gejala, kalau gejala kita cuma ringan dengan OTG, cukup isolasi mandiri tanpa harus melakukan pemeriksaan PCR di akhir untuk memastikan kita positif, karena juga bisa terjadi kondisinya long COVID yang masih PCR positif, padahal udah selesai sebenarnya masa inkubasi virusnya, sudah selesai, viral load-nya sudah rendah, sudah tidak mungkin menularkan atau kesempatan menularkannya sangat-sangat minimal, seperti itu. Baik, ini selanjutnya, Masya Allah ini Mbak Dewi, pertanyaannya semakin banyak. Fitri lanjutkan dari akun hamim.beta. Mbak Dewi, perkiraannya berapa lama ya pandemi ini kalau keadaannya masih seperti ini? Mungkin melihat dari data Mbak Dewi tadi yang disampaikan ya Mbak ya. Ini pertanyaannya sebenarnya sulit. Kenapa? Kita manusia ditantang untuk kecepatan kita coping dengan situasi pandemi, virusnya juga cepat berubah gitu ya. Kayak dulu nggak ada negara yang, dulu kita mungkin memprediksi sekitar akhir tahun ini, awal tahun depan sudah akan bisa kembali bukan seperti semula sih, at least vaksinasi sudah selesai. Kita punya perlindungan maksimal gitu ya. Ternyata muncul varian Delta yang di semua negara mengakibatkan kenaikan kasus sangat tinggi dibandingkan dengan kenaikan kasus sebelumnya. Jadi kalau memang kita melihat dan belajar dari pengalaman, sebenarnya mungkin let's say untuk Indonesia sampai dengan awal tahun depan pun, sampai dengan bulan Maret, itu sebenarnya kemungkinan besar masih kondisinya pandemi. Target kita sekarang yang bisa kita lakukan adalah 2 hal. Ini kuncinya. Yang pertama, tetap menerapkan protokol kesehatan semakin ketat, semakin disiplin. Yang kedua, meningkatkan coverage vaksinasi, karena hanya itu doang yang bisa kita lakukan dengan sangat maksimal untuk perlindungan. Nah, karena kalau kita ingin menciptakan herd immunity, melindungi kelompok-kelompok yang mungkin nggak bisa divaksin, menurunkan angka kematian, menurunkan angka kesakitan, mau nggak mau vaksin ini memang harus dipercepat penyelesaian coverage-nya di banyak daerah di Indonesia. Jadi kalau ditanya kapan, Mas, kalau dari kita lihat sih dengan kondisi varian yang ada saat ini masih belum bisa selesai sampai dengan akhir tahun atau awal tahun depan. Ini belum lagi kalau misalnya challenge-nya ditambah varian baru muncul misalnya.
gitu kan. Itu saya nggak tahu lagi tuh apa yang akan terjadi. Kalau saat ini variannya menimbulkan kecepatan penularan, perubahan gejala gitu ya. Kalau misalnya ada lagi muncul misalnya yang tingkat kematian tinggi, ini akan jauh lebih bingung lagi nih, harus kita punya strategi yang berbeda lagi untuk dilaksanakan. Jadi lagi-lagi saat ini tugas kita, ikhtiar terbaik kita adalah melakukan vaksinasi, dan yang kedua patuh dengan protokol kesehatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mbak Fitri untuk saat ini. Iya, ini tanpa terasa kita sudah sampai 1 jam ini kurang lebih, Mbak Dewi. Tapi ada 3 pertanyaan terakhir mungkin ya dari sahabat Izzy yang memang sudah masuk duluan. Dan kalau Fitri melihat juga ini makin banyak pertanyaan yang masuk. Aduh, mohon izin ya sahabat Izzy. Ini kurang lebih kita berbincang santai sampai 1 jam. Dan nanti kalau ada rezeki mungkin ya, rezeki waktu kita bisa berbincang lagi dengan Mbak Dewi. Melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kebahas dari sahabat Izzy. Fitri lanjutkan dari akun Hetinur. Mbak Dewi ingin menanyakan ini, saya sedang terinfeksi COVID-19 dan saat ini kondisinya isolasi, namun bulan depan saya harus keluar kota. Apakah ini disarankan untuk vaksin, terutama vaksin untuk syarat perjalanan luar kota? Silakan Mbak Dewi. Iya, jadi sebenarnya salah satu hal kenapa dibutuhkan vaksinasi gitu ya, kartu tanda sudah vaksin sudah pada saat kita menjalankan perjalanan keluar kota adalah untuk memastikan keamanan sebenarnya, jangan sampai ada penyebaran virus dari satu wilayah ke wilayah yang lain terjadi gitu ya. Jadi intinya membatasi mobilitas, membatasi atau mengecilkan, meminimalisir adanya potensi penularan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, imported cases. Nah, untuk tadi mungkin karena sedang terinfeksi, kondisinya di bulan ini dan bulan depan akan melakukan perjalanan, mungkin nanti bisa dikonsultasikan. Jadi pada saat vaksin itu kan biasanya akan ada assessment ya, ada assessment oleh dokternya. Nanti mungkin bisa disampaikan juga kira-kira masih memerlukan vaksinasi saat ini atau tidak, karena terakhir memang orang yang sudah negatif gitu ya, terinfeksi, diperbolehkan untuk vaksin, tapi untuk jangka waktunya ini yang saya mungkin masih kurang paham praktek di lapangan seperti apa, apakah dalam kurun waktu sebulan, kalau sebulan mungkin sudah bisa ya, tapi kalau jaraknya minggu, tadi kan saya masih nggak paham ya, titik akhirnya isolasi mandirinya, let's say kapan gitu ya, itu yang saya masih nggak paham. Mungkin kalau sebulan sepertinya sudah diperbolehkan untuk vaksinasi, tapi kalau kurang dari sebulan, itu mungkin yang perlu dikonsultasikan dengan tugas di lapangan yang memberikan vaksin itu sendiri. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Fitri. Baik, jadi orang yang sudah terkena, gitu, udah positif, dia tidak harus menunggu 3 bulan ya, Mbak Dewi ya? Dari sebulan saja itu sudah boleh berarti vaksin ya, Mbak? Jadi di awal itu memang menunggu 3 bulan gitu ya, dengan asumsi bahwa titer antibodinya masih tinggi, atau dikatakan masih cukup aman, tidak punya perlindungan pada saat ada virus gitu ya, virus COVID-19 menyerang orang yang sudah pernah terinfeksi. Itu asumsinya 3 bulan. Itu dulu yang kita pahami. Kemudian pada saat ini, karena memang sedang digencarkan vaksinasi dan untuk memaksimalkan perlindungan, sudah mulai boleh digeser untuk orang yang sudah pernah positif kemudian sudah negatif diperbolehkan untuk divaksin. Cuma tadi untuk rentang waktunya sepertinya mesti dikonfirmasikan lagi Mbak Fitri kepada petugas di lapangan. Bisa jadi kalau memang merasa tidak diperlukan gitu ya, terutama kalau resikonya sebenarnya nggak tinggi. Kadang kan kita juga harus mempelajari kayak jenis pekerjaan kita apa. Untuk tenaga kesehatan atau orang yang di public service gitu ya, harus ketemu dengan banyak orang, mungkin dapat menjadi pertimbangan sebulan bisa dia akan divaksin, sudah boleh divaksin gitu. Tapi mungkin kalau misalnya tingkat interaksi kita tidak terlalu tinggi dengan banyak orang, mungkin itu nggak apa-apa ditunggu sampai dengan 3 bulan, kemudian baru divaksin. Intinya masih ada pertimbangan di sana, itulah kenapa saya bilang lebih baik dilakukan assessment, kemudian dikonsultasikan dengan petugas di lapangan, seperti itu. Oke, baik Mbak Dewi. Dan ini dari akun Isniarti_Indah. Teh, bagaimana dengan suami yang harus kerja menggunakan kereta dari Bogor ke Jakarta? Tolong dijawab ya. Dan terakhir ini dari akun Ike Baru, pertanyaan tentang vaksin. Sepertinya ini mempertanyakan bahwa Sinovac itu sudah habis. Lalu bagaimana solusinya, Mbak Dewi? Iya, jadi untuk yang pertama tadi ya, ketika menggunakan transportasi publik, intinya kita berpergian masih selalu menggunakan transportasi publik. Jadi tetap 3M itu yang menjadi kunci. Kunci pertama tadi, jadi kalau berdasarkan penelitian, pada saat kita mencuci tangan menggunakan sabun, itu menurunkan resiko penularan 35%. Ketika kita menggunakan masker kain, menurunkan resiko penularan 45%. Ketika menggunakan masker medis, menurunkan resiko penularan sampai di angka 70%. Kalau kita bisa
bisa jaga jarak, ini bisa mengurangi resiko penularan 85%. Maka kuncinya untuk yang masih harus berpergian dengan transportasi publik, ini semakin ketat protokol kesehatannya yang tadi saya bilang, gunakan maskernya double. Masker medis di dalam, masker kain di luar, kemudian selalu gunakan hand sanitizer. Sebisa mungkin jaga jarak sama orang. Jadi kan kalau sekarang juga sepemahaman saya sih kayak transportasi umum tuh hanya boleh beroperasi 25% jumlah kapasitasnya misalnya. Jadi seharusnya sih sudah bisa jaga jarak gitu ya. Cuma kadang yang nggak sulit jaga jarak itu kalau misalnya buru-buru mau masuk gitu misalnya untuk nyari tempat duduk misalnya. Itu mungkin potensinya di sana dan coba kita minimalisir dengan cara gunakan masker. Maskernya digunakan dengan benar, jangan diturunin di bawah hidung, apalagi di bawah dagu gitu ya. Gunakan dengan benar maskernya, selalu gunakan hand sanitizer, cuci tangan, nyampe rumah langsung mandi. Insya Allah kalau misalnya kita taat dengan protokol kesehatan, ini akan sangat meminimalisir adanya penularan yang terjadi. Dengan 3M itu sendiri, itu senjatanya paling kuat sebenarnya. Karena mau nggak mau, ke depan kita harus adapting. New normal behavior tetap harus diterapkan. Nggak bisa, karena tadi saya bilang, ini masih panjang perjalanan. Kita yang harus adaptasi dengan kondisi pandemi ini. Kita yang harus bisa mulai lebih mendisiplinkan diri, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Itu mungkin Mbak Fitri untuk yang tadi transportasi publik. Untuk yang vaksin, sebenarnya nggak usah khawatir masalah vaksin, karena itu harusnya yang memikirkan jangan sampai stok kosong adalah di Kementerian Kesehatan. Jadi memang untuk jenis vaksin sepertinya Sinovac, kemudian AstraZeneca sudah ada, Pfizer kayaknya kalau nggak salah ya mau di stok berapa juta, saya lupa. Kalau nggak salah kemarin itu sudah dibahas juga. Saat ini sudah ada 150 juta stok vaksin yang ada di Indonesia, yang baru terdistribusikan 50 juta lebih. Dan Presiden arahan terakhir pada saat ratas adalah mempercepat distribusi vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia. Vaksin apa yang terbaik, apapun yang ada di hadapan kita, that's the best vaksin yang harus kita ambil. Daripada tidak menggunakan vaksin, akan jauh-jauh lebih baik ketika kita sudah memberikan proteksi kepada diri kita. Dosis pertama, ini harus diingat juga, perlindungan maksimal dapat dirasakan ketika sudah mendapatkan 2 dosis. Makanya ketika sudah dosis pertama didapatkan, jadi jangan langsung berpikir, hari ini saya udah suntik vaksin, buka maskernya, boleh jalan-jalan kemana-mana. Enggak gitu juga. Satu, butuh waktu untuk tubuh untuk memproses, butuh belajar. Antibodinya mesti mikir dulu nih, saya ketemu dengan dia, maka ini caranya untuk melawannya. Perlindungan dosis pertama belum langsung 100%. Jadi itu pun masih memiliki chance untuk resiko tertular. Makanya ada yang bilang, saya udah divaksin, kok saya masih bisa positif? Ya masih gitu. Dan itu benar, karena nggak ada satu studi pun yang bilang vaksin 100% melindungi penularan. Itu nggak ada. Jadi memang benar, bukan berarti ketika kita divaksin kita nggak akan tertular. That's why saya akan balik lagi dengan poin 3M adalah kunci, nggak bisa ditawar lagi. Tetap kita vaksin, memberikan perlindungan, terutama untuk menurunkan angka morbiditas, keparahan penyakit, dan mortalitas, angka kematian. Ini akan sangat-sangat jauh menurun ketika kita sudah divaksin. Orang yang belum divaksin, kemungkinan gejalanya jauh lebih berat, apalagi kalau ada komorbid. Jadi untuk teman-teman semua, apapun vaksin yang ada di hadapan kita, mereknya apapun juga, silahkan diambil, karena pasti sudah sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh BPOM, izin yang dikeluarkan juga oleh WHO, secara keamanan juga sudah teruji, sehingga pasti manfaat yang diterima akan jauh lebih besar dibandingkan dengan resiko yang akan diterima juga. Itu mungkin catatannya Mbak Fitri dari pertanyaan yang terakhir itu. Masya Allah, ini benar-benar sebetulnya kalau mau membicarakan terus nggak ada habisnya terkait COVID-19 maupun bagaimana cara kita tetap menjaga imun kita, karena lagi-lagi Mbak Dewi sekarang tuh masyarakat umum ya, kita sakit sedikit udah langsung worry-nya wah swab gitu karena berpikir nggak enak badan sedikit atau flu sedikit udah berpikir yang aneh-aneh gitu, udah berpikir wah ini COVID ya gitu, ini harus swab gitu. Nah ini juga yang harus diperhatikan sama teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, prokesnya tetap harus dijaga. 3M itu bukan hanya bukan hanya menjaga jarak tadi, tapi ada juga iman yang tadi apa? Iman aman, imun. Iman, aman, imun. Nah, itu dia. Itu yang memang harus kita tetap jaga terus, sahabat Easy. Baik, sebelum Fitri meng-closing, mungkin ada mau closing statement dari Mbak Dewi? Iya, jadi mungkin pesan dari saya adalah kita memahami bahwa ini bukan kondisi ideal untuk semua orang. Kita semua menghadapi kondisi yang sangat berat, sangat-sangat berat untuk banyak orang.
terutama yang ada di Indonesia. Tadi kita melihat ada saudara kita sakit, keluarga terdekat kita sakit, atau mungkin bahkan beberapa di antaranya ada yang meninggal. Ini adalah masa di mana value dari gotong royong yang harusnya diterapkan oleh Indonesia benar-benar bisa kelihatan dalam kondisi pandemi dan susah ini. Ketika ada yang terkena positif, bukan berarti harus dijauhi, harus kita bantu. Apa sih yang bisa saya bantu? Kasih makanan, kirimin bantuan. Sesederhana ngirim WA gitu ya, bilang gimana kabarnya, udah baikan belum, itu udah bisa ngebuat happy sebenarnya. Jadi lebih berempati lah pada saat-saat ini, gotong royong, ayo kita laksanakan, ringankan beban dari orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita sakit juga kita pasti pengennya ada perhatian kan ya. Kadang itu yang kita lupa saat ini. Jangan ini adalah masa-masanya kita harus semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, harus semakin berbaik sangka dengan apapun apa kondisi yang kita hadapi, berempati dengan kesakitan orang lain, sebisa mungkin meringankan beban mereka, itu tugas utama kita, bahu-membahu, saling menjaga, saling menolong di tengah pandemi ini, dan sama-sama dengan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mengendalikan COVID-19 ke depan. Itu mungkin dari saya, Mbak Fitri. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktunya telah bergabung di Instagramnya Inisiatif Zakat Indonesia dan berbagi info banyak sekali buat kami. Ini sangat bermanfaat, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, jazakillah khair Mbak Dewi, semoga sehat selalu bersama keluarga, barakallah, dan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi itu sangat-sangat bermanfaat buat kami di sini. Sekali lagi terima kasih Mbak Dewi, semoga lain waktu kita bisa berkesempatan kembali ini untuk berbincang santai dengan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Izi, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, kita harus tetap bergotong royong. Betul, kita bergotong royong untuk menjaga Indonesia agar menjadi lebih baik lagi tentunya ya gitu. Tentunya kita juga pasti kangen ya menghirup udara segar yang seperti sebelum adanya COVID-19, kita bisa jalan bersama-sama keluarga, lalu berkumpul dengan kerabat dan sanak saudara tentunya tanpa masker. Itu dia tadi yang Mbak Dewi sampaikan, ayo kita jaga imun aman nih tadi itu ya. Nanti kalau misalkan terlewat, boleh silakan sahabat Izi bisa nonton di Inizia TV, YouTube-nya Inisiatif Zakat Indonesia, Inizia TV. Please subscribe, like, comment, and share. Dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Dewi bergotong royong, kita juga ingin mengajak sahabat Izi untuk bergotong royong. Kita bantu sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami isoman. Kita bantu dengan paket isoman sehat dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Gimana caranya? Gampang kok. Tinggal sedekah aja, bisa melalui zakatpedia.com atau bisa lihat di running text kami, dan info selengkapnya juga banyak di Instagram @inisiatif zakat. Bisa dilihat di sana. Kita sama-sama yuk gotong royong. Kita bantu yang lagi saat ini kondisinya terpapar ataupun terdampak COVID-19 dengan paket isoman sehatnya dari Inisiatif Zakat Indonesia. Dan sahabat Izi tetap menjaga protokol kesehatan yang berkali-kali disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Lalu juga tetap kita patuhi peraturan dari pemerintah, PPKM-nya kita jalankan. Tetap stay at home, sahabat Izi. Stay safe. Kalau memang tidak perlu atau tidak penting-penting sekali, baiknya kita diam saja dulu di rumah dan kita menjaga juga untuk imun kita agar menjadi lebih baik lagi. Saya Fitri, kita akan kembali lagi insya Allah ya di program Sabtu Seru atau Minggu Seru atau ada Rabu Ilmu. Dan sahabat Izi, bagi yang ingin mungkin sharing dengan Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia tentang hal-hal Islami lainnya atau tentang ilmu zakat infak sodakohnya, boleh di DM aja ke kami, kira-kira boleh di-sharing, Mbak Fitri, boleh dong kita bikin event ini, sharing ini, silahkan. Nanti kita akan lihat ya event-event selanjutnya ada di Rabu Ilmu, di Minggu Seru, ataupun Sabtu Seru, nanti kita lihat. Dan sekali lagi, Fitri ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Izi yang telah bergabung hari ini di live Instagramnya @inisiatif zakat dari Fitri, serta dari tim. Kami ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal teknis ataupun kalimat Fitri kata yang kurang berkenan. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.